Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, kadang muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan tentang sakit di lutut, bukan pula soal lemah di tubuh, tapi tentang kesunyian. Setelah anak-anak hidup mandiri, setelah pasangan hidup berpulang atau berpisah, rumah yang dulu penuh tawa tiba-tiba terasa luas dan hening. Ada piring yang tidak lagi berpasangan di meja makan, ada kursi kosong di ruang tamu yang dulu selalu ditempati seseorang yang kita cintai. Lalu, pelan-pelan muncul satu keinginan yang jujur, ingin ditemani lagi. Bukan karena tak sanggup sendiri, tapi karena manusia memang diciptakan untuk saling berbagi rasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Apakah dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Karena dengan saling berbagi, kita seperti sedang duduk di ruang tamu yang sama, berbincang dengan tenang. Dan di perbincangan kali ini, kita akan membahas hal yang sering disimpan dalam hati, tentang keinginan untuk menikah lagi setelah usia 60 tahun. Banyak orang berpikir, menikah lagi di usia lanjut, hal yang aneh. Untuk apa? Sudah tua tinggal ibadah saja. Tapi bagi sebagian orang, keputusan itu justru lahir dari kebutuhan batin yang sangat manusiawi. Ingin ada teman berbagi cerita, ada tangan yang menggenggam di saat lemah, ada mata yang menatap dengan kasih, bukan iba. Menikah lagi di usia senja, bukan soal mencari gairah, tapi mencari kedamaian. Namun di balik keinginan itu, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah dijawab. Bagaimana kalau anak tidak setuju? Bagaimana dengan harta? Dengan kesehatan? Dengan penerimaan keluarga besar? Karena itu, sebelum mengambil keputusan besar di usia yang penuh pertimbangan ini, kita perlu memahami dengan jernih, ada 5 kebenaran penting yang akan kita bahas satu persatu. 5 hal yang bisa menjadi penuntun agar keputusan yang diambil bukan karena kesepian, tapi karena keyakinan. Bukan karena terburu-buru, tapi sudah matang secara emosi, finansial, dan spiritual. Karena menikah di usia lanjut bukanlah tentang memulai dari nol, tapi tentang menyambung bab terakhir hidup dengan tenang, hormat, dan bermakna. Bapak dan Ibu, banyak orang beranggapan bahwa cinta adalah segalanya. Padahal di usia kita sekarang, cinta hanyalah permulaan, bukan jaminan untuk bahagia. Di usia muda, cinta bisa membuat dua orang nekat, rela pindah kota, bahkan berkorban tanpa pikir panjang. Tapi di usia 60 tahun ke atas, cinta tidak lagi cukup untuk membuat rumah tangga berjalan tenang. Yang lebih dibutuhkan adalah kecocokan gaya hidup, kebiasaan, dan nilai yang dijalani setiap hari. Karena di usia ini, kita tidak sedang mencari seseorang untuk diajari hidup, melainkan seseorang yang bisa kita ajak hidup bersama tanpa merasa dikekang. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, seseorang terbiasa tidur jam 9 malam, tapi pasangannya suka menonton televisi hingga larut. Satu ingin makan rebusan, satu lagi masih gemar gorengan. Perbedaan kecil seperti itu bila tidak disadari sejak awal, bisa menjadi sumber ketegangan sehari-hari. Di usia lanjut, kita sudah lelah dengan pertengkaran. Yang kita butuhkan bukan pasangan yang mengubah kita, tapi yang bisa menerima kita apa adanya. Karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah, hal-hal kecil justru perlu dibicarakan lebih dulu. Jam tidur, cara beribadah, gaya makan, kegiatan harian, bahkan kebiasaan beristirahat. Saya teringat kisah Bu Aminah, seorang janda usia 65 tahun yang memutuskan menikah lagi dengan duda sebaya. Awalnya hubungan mereka terasa indah, namun setelah menikah, Bu Aminah merasa stres karena sang suami terlalu aktif keluar rumah, sedangkan ia lebih suka di rumah membaca Al-Quran. Mereka tak pernah membicarakan soal rutinitas itu sebelumnya. Akhirnya bukan cinta yang membuat mereka lelah, tapi perbedaan pola hidup yang tidak disadari sejak awal. Untungnya, mereka berdua akhirnya belajar untuk saling menyesuaikan diri. Tapi, tidak semua orang punya kesabaran sebesar itu. Bapak dan Ibu, cinta di usia senja memang indah, tapi yang membuatnya bertahan adalah kebiasaan yang selaras dan hati yang saling menghargai. Jangan terburu-buru hanya karena merasa sepi,
Gunakan waktu untuk saling mengenal dengan jujur. Kalau ada perbedaan, bicarakan dengan tenang, bukan dengan harapan. Nanti juga terbiasa. Karena di usia kita, kebiasaan sulit diubah. Tapi bila diterima dengan lapang hati, perbedaan justru bisa menjadi warna yang menenangkan. Itulah kunci pernikahan yang matang. Bukan cinta yang berapi-api, melainkan kedamaian yang bertumbuh setiap hari. Bapak dan Ibu, satu hal yang paling sering membuat seseorang ragu untuk menikah lagi di usia senja, bukanlah soal biaya, bukan pula soal kesehatan, tapi soal anak. Banyak orang tua yang sudah siap melangkah, tapi hatinya terhenti saat membayangkan reaksi anak-anaknya. Apakah mereka akan mengerti? Apakah mereka akan menganggap saya egois? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali membuat langkah menjadi berat. Padahal keinginan untuk menikah lagi di usia 60 tahun bukan berarti haus cinta, tapi karena manusia tetap butuh kehangatan dan teman berbagi hari. Saya pernah mendengar kisah Pak Mahmud, seorang duda 68 tahun dari Bandung. Setelah 10 tahun hidup sendiri, ia bertemu seorang janda baik hati di pengajian. Mereka cocok dan saling mendukung. Namun, anak-anak Pak Mahmud langsung menolak. "Bapak mau nikah buat apa? Kami masih bisa jagain." Akhirnya, Pak Mahmud mundur. Tapi setelah beberapa tahun, kesehatannya menurun karena stres dan kesepian. Saat itu, anak-anaknya baru menyadari yang dibutuhkan ayah mereka bukan sekedar perhatian jarak jauh, tapi kehadiran yang nyata. Cerita ini mengingatkan kita bahwa restu anak memang penting, tapi kebahagiaan orang tua juga tidak boleh diabaikan. Bapak dan Ibu, reaksi anak terhadap rencana pernikahan kembali seringkali lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, takut warisan terbagi, takut kasih sayang berkurang. Itu wajar, karena bagi mereka, sosok ayah atau ibu adalah bagian yang sakral. Maka cara terbaik bukan dengan marah atau memaksa, tapi dengan mengajak mereka bicara dari hati ke hati. Jelaskan bahwa keputusan ini bukan karena melupakan masa lalu. Beri mereka waktu untuk memahami, mungkin awalnya sulit, tapi lambat laun cinta anak akan lebih besar daripada egonya. Dan satu hal yang perlu diingat Bapak dan Ibu, jangan menunggu semua orang setuju baru berani bahagia. Di usia kita sekarang, hidup bukan lagi tentang mencari persetujuan, tapi tentang menjaga ketenangan. Bila niat menikah lagi lahir dari hati yang tulus, dengan cara yang baik, dan untuk tujuan yang benar, maka jalankan dengan bijak. Anak-anak pada akhirnya akan mengerti bahwa orang tua yang bahagia justru akan memberi ketenangan bagi seluruh keluarga. Kadang, yang perlu mereka lihat bukan alasan, tapi wajah orang tua yang tersenyum dengan damai. Bapak dan Ibu, salah satu topik yang paling sensitif saat membicarakan pernikahan di usia lanjut adalah soal harta dan aset. Banyak orang merasa tidak enak membicarakannya, seolah tidak takut dianggap tidak percaya pada pasangan baru. Padahal, membicarakan hal ini bukan tanda curiga, tapi tanda dewasa dan bertanggung jawab. Di usia 60 tahun ke atas, kita bukan lagi menikah karena dorongan emosi, tapi karena ingin menjalani sisa waktu dengan tenang. Maka, keterbukaan finansial menjadi bagian penting dari ketenangan itu. Banyak contoh yang bisa kita pelajari. Misalnya Bu Rini, seorang janda 62 tahun, menikah lagi dengan duda sebaya. Awalnya mereka sepakat untuk percaya saja, tanpa hitung-hitungan. Tapi beberapa bulan kemudian, muncul kebingungan soal biaya rumah, warisan anak, dan tabungan bersama. Anak-anaknya mulai salah paham, merasa ada yang direbut, padahal semuanya bisa dihindari jika sejak awal dibicarakan dengan jelas. Karena itu, bukan salah jika Bapak dan Ibu ingin membuat perjanjian tertulis sebelum menikah. Itu bukan berarti tidak percaya, tapi ingin melindungi hak semua pihak dengan tenang. Ingat, cinta di usia lanjut bukan tentang harta, tapi soal ketulusan. Namun, ketulusan tidak meniadakan logika. Justru dengan menata urusan finansial sejak awal, hubungan akan jauh lebih sehat. Tidak ada kecurigaan, tidak ada bisik-bisik dari keluarga. Semua berjalan terang dan saling menghormati. Bila perlu, konsultasikan dengan notaris atau penasihat hukum. Dokumen seperti ini bukan penghalang cinta, tapi pagar yang menjaga agar hubungan tetap hangat dan tidak tercemar salah paham. Karena kita semua tahu, yang membuat hubungan retak bukan uang itu sendiri,
tapi ketidakjelasan dalam mengelolanya. Jadi, Bapak dan Ibu jangan takut untuk bersikap terbuka. Katakan dengan lembut kepada calon pasangan, saya ingin kita tenang di hari tua. Karena saya ingin mencintaimu dengan kepala dingin, bukan dengan perasaan yang buta. Kata-kata sederhana itu menunjukkan kebijaksanaan. Di usia senja, kita tidak butuh janji manis, tapi kepastian yang menenangkan. Dan kepastian itu hadir ketika cinta berjalan seiring dengan kejujuran dan perlindungan. Itulah yang membuat hubungan menjadi matang dan bertahan. Bapak dan Ibu, di usia muda cinta seringkali menutup mata dari kenyataan. Tapi di usia senja, justru kenyataanlah yang menguji cinta. Ketika seseorang ingin menikah lagi di usia 60 tahun ke atas, pertanyaan yang paling jujur seharusnya bukan apakah saya masih pantas, melainkan apakah saya siap. Siap dalam arti fisik, mental, dan tanggung jawab. Karena menikah di usia lanjut bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga siap merawat dan dirawat. Kadang satu pihak mungkin lebih sehat, sementara pihak lain memiliki keterbatasan. Dan disitulah cinta sejati diuji. Bukan saat tertawa bersama, tapi ketika harus saling menopang di saat sulit. Saya pernah mendengar kisah Pak Suyono dan Bu Lidis, pasangan yang menikah di usia 70 tahun. Mereka sama-sama duda dan janda yang sudah lama hidup sendiri. Di awal, kehidupan terasa menyenangkan. Ada teman ngobrol, ada yang menyiapkan teh hangat setiap pagi. Namun setelah 2 tahun, Bu Lilis mulai sering sakit. Pak Suyono yang tadinya aktif ikut senam lansia, kini harus bergantian menjaga istrinya di rumah sakit. Ketika ditanya apakah menyesal, beliau hanya tersenyum. Tidak. Justru disinilah arti cinta di usia tua. Bukan mencari yang sempurna, tapi saling menemani dalam ketidaksempurnaan. Cerita itu sederhana tapi penuh makna. Itulah kenapa Bapak dan Ibu sebelum menikah lagi, kejujuran soal kondisi kesehatan sangat penting. Jangan takut terbuka tentang penyakit atau kelemahan diri. Karena cinta yang sejati tidak tumbuh dari rahasia, melainkan dari kepercayaan. Bicarakan dengan pasangan bagaimana cara saling membantu bila salah satu jatuh sakit. Apakah siap mendampingi berobat? Siap membantu dalam hal kecil seperti menyiapkan obat, menuntun saat berjalan atau sekedar mendengarkan keluhan di malam hari. Karena di usia lanjut, perhatian kecil seperti itu jauh lebih berarti daripada hadiah besar. Dan satu hal yang sering dilupakan, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Rasa sepi, cemas, atau takut ditinggal bisa muncul kapan saja. Maka, pilihlah pasangan yang bisa menjadi sumber ketenangan, bukan penambah beban pikiran. Cinta yang matang bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang mau tetap tinggal meski tubuh melemah dan rambut memutih. Jika dua orang bisa saling menerima dalam keadaan seperti itu, maka usia hanyalah angka. Karena hati mereka tetap muda oleh kasih yang tulus. Bapak dan Ibu, banyak orang tua yang diam-diam menyimpan rasa sepi. Rumah sudah sunyi, anak-anak jarang pulang, dan waktu berjalan pelan setiap harinya. Dalam kesunyian itu, muncul keinginan untuk menikah lagi. Tapi sayangnya, tidak semua keinginan lahir dari kesiapan. Kadang seseorang terburu-buru menikah bukan karena cinta yang tumbuh, melainkan karena ingin ada teman bicara, teman makan, teman duduk di sore hari. Padahal, menikah hanya karena takut sendiri bisa berujung pada kekecewaan, karena rasa sepi tidak selalu hilang hanya dengan kehadiran orang lain. Kadang justru semakin terasa ketika hati tak benar-benar terhubung. Cinta di usia lanjut tidak lagi soal rasa berdebar, tapi soal rasa tenang. Kita tidak mencari sosok yang membuat jantung berlari, tapi hati yang membuat langkah terasa ringan. Karena itu, dasar pernikahan kedua seharusnya adalah persahabatan yang dalam. Dua orang yang saling menghargai, bisa tertawa bersama, saling mendengarkan tanpa menghakimi dan tetap menghormati ruang masing-masing. Seperti Bu Aminah dan Pak Raden, pasangan dari 70 tahun yang saling mengenal lewat komunitas lansia. Mereka tak buru-buru menikah. Setahun mereka saling berbagi cerita, saling membantu sampai akhirnya sadar bahwa mereka bukan sekedar cocok. Mereka nyaman dalam diam satu sama lain.
Menikah lagi di usia senja seharusnya seperti dua sahabat yang sepakat berbagi waktu. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada ambisi untuk mengubah pasangan, hanya ingin menjalani hari dengan ringan. Persahabatan yang tulus justru menjadi fondasi cinta yang matang. Karena setelah usia 60, kita tidak butuh drama. Kita butuh kedamaian. Pernikahan yang sehat bukan yang penuh kejutan, tapi yang membuat kita bisa tersenyum setiap pagi tanpa rasa khawatir. Jadi, sebelum memutuskan menikah lagi, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah saya ingin menikah karena saya mencintai orang itu, atau karena saya takut menghadapi malam sendirian? Karena jika jawabannya adalah ketenangan, bukan pelarian, maka pernikahan itu akan membawa berkah. Tapi jika hanya untuk menutup rasa sepi, maka kesepian itu akan kembali, bahkan ketika kita sudah tidak sendirian. Cinta sejati selalu lahir dari hati yang tenang, bukan hati yang tergesa. Bapak dan Ibu, banyak orang berpikir menikah lagi di usia lanjut itu seperti memulai dari nol. Padahal tidak. Di usia 60 tahun ke atas, kita tidak lagi belajar mencintai dari awal, tapi belajar bagaimana caranya melanjutkan hidup dengan tenang. Kita sudah melalui banyak hal, perjalanan panjang, suka duka, kehilangan, dan pembelajaran. Jadi ketika memilih untuk menikah lagi bukan karena ingin mengulang masa muda, tapi karena ingin melengkapi hari-hari yang tersisa dengan kedamaian. Cinta di usia senja bukan tentang siapa yang baru, tapi tentang bagaimana kita ingin menjalani sisa waktu dengan lebih baik. Cinta muda itu berapi-api, tapi cinta di usia lanjut itu lembut dan sabar. Ia tidak banyak bicara, tapi terasa dalam tindakan. Seperti Pak Harun dan Bu Ati, pasangan yang menikah di usia 72 tahun. Mereka kehilangan pasangan lebih dari 10 tahun lalu. Ketika mereka memutuskan menikah bukan karena ingin mencari kebahagiaan yang heboh, tapi karena ingin ada teman berjalan pagi, ada teman minum teh, ada tangan yang bisa digenggam tanpa kata. Pak Harun pernah bilang, kami tidak ingin memulai lagi, kami hanya ingin menutup hari dengan senyum, dan itu sudah cukup. Menikah lagi di usia senja adalah bentuk keberanian, bukan karena nekat, tapi karena berani jujur pada diri sendiri bahwa kita masih ingin dicintai dan mencintai dengan cara yang lebih matang. Karena pada akhirnya, pernikahan kedua bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang menemukan ketenangan. Kita tidak lagi menuntut pasangan untuk selalu benar, tapi cukup bersyukur kalau dia mau mendengar. Kita tidak lagi berharap setiap hari romantis. Cukup bahagia jika masih bisa saling menatap dan tersenyum. Jadi Bapak dan Ibu, jangan takut melangkah bila hati sudah yakin, tapi pastikan langkah itu dilandasi kesadaran bukan kesepian. Cinta di usia senja bukanlah perlombaan untuk cepat bahagia, tapi perjalanan untuk menutup hidup dengan indah. Karena sesungguhnya, menikah lagi bukan tentang menggantikan masa lalu, tapi tentang memberi arti baru pada masa depan yang masih Tuhan izinkan. Bapak dan Ibu, menjaga hubungan tetap harmonis di usia muda mungkin bisa dilakukan dengan hadiah, kejutan, atau kata-kata manis. Tapi di usia 60 tahun ke atas, keharmonisan justru tumbuh dari hal-hal yang sederhana, dari rasa menghargai, perhatian kecil, dan kesediaan untuk memahami. Karena di usia ini bukan lagi tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengalah demi ketenangan bersama. Cinta di masa tua bukan tentang banyak bicara, melainkan tentang siapa yang masih mau mendengarkan dengan sabar dan tanpa menyela. Kunci pertama adalah komunikasi yang lembut. Jangan remehkan cara bicara Bapak dan Ibu. Nada suara yang pelan dan penuh hormat bisa menyembuhkan banyak luka. Misalnya, ketika pasangan lupa sesuatu, jangan langsung marah. Ucapkan dengan senyum. Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Kalimat sederhana tapi punya kekuatan luar biasa. Di usia lanjut, kita butuh suasana rumah yang damai, bukan yang penuh suara tinggi. Ingat, tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan hati setiap pagi. Kedua, jangan berhenti saling memberi perhatian. Hal-hal kecil seperti menyiapkan teh untuk pasangan, memijat pundak yang pegal, atau mengingatkan minum obat bisa menjadi bahasa cinta yang lebih bermakna daripada 1000 kata.
Cinta di usia senja tidak butuh banyak janji, tapi butuh aksi kecil yang konsisten. Seperti kisah Bulastri dan Pak Darto, pasangan lansia di Yogyakarta yang setiap pagi saling menyapa dengan kalimat yang sama. Masih sehat ya Pak? Dan masih cantik Bu. Sekilas sederhana, tapi kata-kata seperti itu membuat mereka merasa dihargai setiap hari. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk tetap menjaga ruang pribadi. Di usia lanjut, kita tetap butuh waktu untuk diri sendiri. Membaca, berdoa, menulis, atau sekadar menikmati udara pagi di teras rumah. Memberi ruang bukan berarti menjauh, tapi justru memperkuat rasa rindu dan menghargai kebersamaan. Hubungan yang sehat bukan berarti selalu bersama, tapi saling memberi kesempatan untuk bertumbuh sebagai pribadi. Itulah harmoni sejati. Tenang, saling menghargai, dan tidak lagi sibuk membuktikan siapa yang paling cinta. Bapak dan Ibu, tidak semua perjalanan cinta berakhir sesuai rencana. Bahkan di usia lanjut. Ada yang berharap pernikahan kedua membawa ketenangan, tapi justru menghadirkan kebingungan baru. Ada pula yang merasa lebih sepi ketika sudah menikah karena ternyata tidak menemukan kenyamanan yang diimpikan. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi dan bukan berarti kita gagal. Karena usia senja bukan masa untuk menyalahkan diri, tapi waktu untuk belajar menerima dan menata ulang hati dengan bijak. Yang pertama perlu diingat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya salah. Di usia 60 tahun ke atas, perubahan kecil dalam kebiasaan bisa terasa besar. Kadang masalah bukan karena cinta hilang, tapi karena cara memahami sudah berubah. Mungkin kita terlalu cepat menilai pasangan tanpa sempat mengenal sisi lemahnya. Cobalah beri waktu, duduk tenang, ajak bicara dengan lembut, bukan dengan emosi. Ingat, setiap hubungan butuh adaptasi, termasuk di usia senja. Namun bila setelah berusaha, hubungan tetap membuat hati lelah, tak apa untuk menjaga jarak sejenak. Tidak semua pernikahan harus dipertahankan dengan penderitaan. Kadang yang paling bijak bukan bertahan dalam luka, tapi memilih berdamai. Fokuslah pada hal-hal yang membuat hati tetap sehat. Beribadah, bersosialisasi, dan menjaga rutinitas positif. Banyak orang menemukan kembali ketenangan justru setelah berhenti memaksakan sesuatu yang tak bisa disatukan. Karena bahagia di usia tua bukan berarti harus bersama, tapi bisa juga berarti menerima keadaan dengan lapang hati. Dan yang paling penting, jangan biarkan pengalaman pahit membuat kita menutup diri dari kebaikan hidup. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Karena setiap pertemuan, bahkan yang berakhir tidak seperti harapan, selalu membawa hikmah. Kita belajar lebih mengenal diri, lebih peka terhadap hati orang lain, dan lebih sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapa yang menemani, tapi bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Bapak dan Ibu, setelah semua yang kita bahas, satu hal penting perlu diingat. Menikah lagi di usia lanjut bukan tentang membuktikan bahwa kita masih dicintai, tapi tentang menemukan ketenangan yang sejati. Tidak ada usia yang salah untuk mencintai, tapi cinta di masa tua punya bentuk yang berbeda, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih tulus. Ia bukan lagi tentang gengsi atau kemesraan berlebihan, tapi tentang kesediaan untuk saling menemani dalam diam, saling menolong saat tubuh tak lagi sekuat dulu, dan saling menguatkan ketika waktu terasa semakin cepat berlalu. Kita sudah belajar bersama 5 kebenaran besar, bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kecocokan hidup, bahwa keluarga dan anak bisa jadi ujian, bahwa urusan harta dan kesehatan perlu dibicarakan dengan bijak, bahwa pernikahan harus dilandasi kejujuran batin, dan bahwa cinta sejati di usia senja berakar dari persahabatan, bukan pelarian dari kesepian. Jika 5 hal ini kita pahami, maka pernikahan di usia lanjut bukan lagi sumber keraguan, tapi sumber ketenangan. Karena setiap keputusan yang diambil dengan kesadaran akan membawa kebahagiaan yang damai. Ingatlah Bapak dan Ibu, bahagia di usia senja bukan tentang siapa yang menemani kita di meja makan,
tapi tentang siapa yang bisa duduk di hati dengan tulus meski dalam hening. Jangan takut membuka hati, tapi juga jangan terburu-buru. Dengarkan hati, libatkan Tuhan, dan percaya bahwa setiap takdir cinta datang tepat pada waktunya. Bahkan jika cinta itu datang terlambat, ia tetap bisa menjadi yang terbaik. Karena hadir ketika hati sudah siap, bukan ketika masih ingin membuktikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang tua yang bisa menemukan makna baru dalam cinta di usia senja. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Kesehatan Lansia Divi agar setiap minggu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan panduan hidup sehat, damai, dan penuh arti di masa emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah hidup dengan hati yang bahagia.